Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Ingin mempresentasikan materi tentang properti bahasa bebas konteks. Dengan nama anggota yaitu Yahya Zakaria, Ahmad Sodikun, Alif Prastiwi, dan Firman Rizky. Yang pertama yaitu ada bentuk normal untuk GPL. Bentuk normal untuk GPL, notasi untuk GPK memberikan kami banyak fleksibilitas yang dapat kami manfaatkan untuk meningkatkan kualitas tata bahasa kami, yaitu ekspresivitas dan keterbacaan, menghindari atau menghilangkan ambiguitas, kompatibilitas dengan berbagai algoritma parsing. Next. Kemudian beberapa algoritma umum misalnya memiliki masalah dengan produksi bentuk rekursif kiri, yaitu A menjadi A alpha, yang bisa sangat umum misalnya ekspresivitas menjadi ekspresivitas plus term, ekspresivitas menjadi ekspresivitas negatif terms, ekspresivitas menjadi terms, term menjadi terms bintang faktor, term menjadi term satu faktor, faktor menjadi ekspresivitas, faktor menjadi ID. Tetapi semua fleksibilitas itu dapat mempersulit pembuktian seperti CPL, jadi kami akan dapat bekerja di bagian ini menuju sintak terbatas untuk CPK. Next. Yang pertama yaitu menghilangkan variabel tidak berguna. Variabel X dalam tata bahasa G berguna jika ada turunan dalam G. Misalnya yaitu sintaks menjadi star alpha X beta menjadi star W. Ini terbagi menjadi dua kondisi. Bisakah kita mencapai X dari simbol awal? Bisakah kita menggunakan X untuk menghasilkan setidaknya satu string mungkin kosong? Kemudian ada menghilangkan simbol yang tidak terjangkau. Kita dapat menghilangkan variabel yang tidak berguna dengan menerapkan rekursi sederhana untuk menandai variabel yang berguna. Yang pertama yaitu dasar. Simbol awal S dapat dijangkau. Kemudian induksi. Jika variabel A telah ditandai sebagai dapat dijangkau, periksa semua produksi formulir. A menjadi A kecil atau alfa. Variabel apapun yang muncul dapat dijangkau. Kemudian ada menghilangkan simbol yang tidak terjangkau. Terapkan langkah 2 hingga tidak ada lagi variabel yang dapat ditandai sebagai dapat dijangkau. Maka variabel apapun yang tidak ditandai sebagai dapat dijangkau tidak dapat dijangkau. Jika suatu variabel tidak dapat dijangkau, kita dapat menghilangkan variabel tersebut dan semua produksi yang mengandung variabel tersebut di kiri atau kanan. Next. Kemudian ada menghilangkan variabel non-generating. Tata bahasa apapun yang menghasilkan bahasa yang tidak kosong akan memiliki setidaknya satu produksi bentuk A menjadi W, di mana W ada string terminal yang mungkin kosong. Next. Kemudian ada menghilangkan variabel yang non-generating. Jika bukan itu masalahnya, setiap langkah dalam derivasi akan memperkenalkan variabel baru, dan kita tidak akan pernah bisa benar-benar menentukan string apapun yang tidak menyertai variabel. Selanjutnya yaitu menghilangkan variabel non-generating. Dengan semua mengingat hal itu, kami dapat mendeteksi variabel mana yang menghasilkan string terminal dan mana yang tidak. Yang pertama yaitu dasar semua variabel yang muncul di sisi kiri produksi bentuk A menjadi B sedang dibangkitkan. Kemudian yang kedua ada induksi. Jika variabel B menjadi alfa dan semua variabel yang muncul telah ditandai sebagai pembangkit, maka B menghasilkan. Next. Kemudian menghilangkan epsilon produksi. Dimisalkan bahasa L akan menyertakan string kosong, kemudian dapat ditetapkan hal tersebut dalam tata bahasa G, dan produksi tertentu S menjadi epsilon. Kemudian akan dihilangkan produksinya dalam tata bahasa, sehingga bahasa dari tata bahasa yang dimodifikasi tanpa produksi khusus akan menjadi L dalam kurung G menjadi epsilon.
Kemudian variabel adalah nullable jika dapat menurunkan string kosong. Yang pertama dasar. Semua variabel yang muncul di sisi kiri produksi dari bentuk A menjadi epsilon adalah nullable. Yang kedua induksi. Jika variabel B menjadi alfa dan semua simbol yang muncul di alfa adalah variabel yang telah ditandai sebagai nullable, maka B adalah nullable. Ulangi langkah 2 jika tidak ada lagi variabel yang dapat ditandai sebagai nullable. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yahza Zakaria. Ya, oke. Selanjutnya itu menghilangkan epsilon produksi. Di sini dimisalkan dimiliki produksi A menjadi X1, X2, X3, di mana X1 dan X2 adalah nullable. Nah, hal tersebut tidak berarti bahwa X1 dan X2 selalu menurunkan hal yang kosong, string yang kosong. Hanya saja kadang-kadang mereka dapat melakukannya. Nah, diketahui juga bahwa X1 menjadi star epsilon dan X2 menjadi star epsilon, sehingga dapat ditambahkan produksi tersebut ke tata bahasa tanpa mengubah bahasa yang diterima, sehingga akan menghasilkan sebagai berikut. A menjadi X2, X3, A menjadi X1, X3, A menjadi X3. Kemudian dengan hal tersebut maka produksi pertama valid karena terkadang X1 akan menurunkan string yang kosong. Untuk produksi kedua juga berhasil karena terkadang S2 akan menurunkan string yang kosong, sehingga produksi ketiga berhasil karena terkadang keduanya akan mendapatkan string yang kosong juga. Nah, dengan demikian maka dapat dihilangkan produksi dengan yang pertama, yaitu dengan mengganti setiap produksi A menjadi X1 hingga Xn, di mana setidaknya satu dari XI dapat dibatalkan oleh serangkaian produksi yang dibentuk dengan menghapus semua kombinasi berbeda dari simbol yang dapat dibatalkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu dengan menghapus semua produksi dari bentuk A menjadi epsilon. Kemudian yang ketiga yaitu menghilangkan unit produksi. Nah, satu unit produksi adalah produksi dalam bentuk A menjadi B. Jika kita ingin menghilangkan, kita dapat mempertimbangkan substitusi teks sederhana pertama. Misalkan kita mengganti semua kemunculan A dalam produksi dengan B. Bagaimanapun, kita dapat melihat bahwa A menjadi B. Namun, hal tersebut dapat mengubah bahasa yang diterima. Sebagai contohnya yaitu S menjadi A besar, B besar, B besar, A menjadi 0, A menjadi B besar menjadi 1. Nah, hasil tersebut bukan tata bahasa yang paling menarik karena hanya menghasilkan string 011 dan 111. Tetapi jika kita mengganti A dengan B, maka akan menghasilkan sebagai berikut, yaitu S besar menjadi B besar, B besar, B besar, B besar menjadi 0, B besar menjadi B besar, B besar menjadi 1. Dan kemudian dapat dibuang B besar menjadi B besar karena hal tersebut tidak berguna. Dan bahasa yang dihasilkan akan memperoleh sejumlah string, misalnya 000, yang tidak ada dalam bahasa aslinya. Next. Nah, jadi dibutuhkan pendekatan yang lebih canggih. Jika A menjadi B, maka untuk setiap produksi non-unit B menjadi alpha, kita akan menambahkan produksi baru, yaitu A besar menjadi alpha. Ini bekerja kecuali jika dimiliki siklus produksi unit, misalnya A besar menjadi B besar, B besar menjadi C besar, dan C besar menjadi A. Next. Nah, kemudian yang keempat yaitu the Chomsky normal form atau CNF. Yang pertama itu teorema 7.14. Jika G adalah pembangkit CVG L dalam kurung G yang mengandung setidaknya satu string tidak kosong, maka terdapat tata bahasa G1 sedemikian sehingga L dalam kurung G1 sama dengan L dalam kurung G min epsilon. Kemudian G1 tidak memiliki produksi unit atau simbol yang tidak berguna. Selanjutnya, hal tersebut akan menghasilkan ke Chomsky normal form atau CNF. Untuk setiap
CVL yang tidak kosong, ada tata bahasa G untuk L dalam kurung G min epsilon, di mana setiap produksi memiliki bentuk A besar menjadi B besar C besar atau A besar menjadi A kecil. Dan untuk lebih jauh lagi, G tidak memiliki simbol yang tidak berguna. Next. Nah, langkah selanjutnya yaitu konversi ke bentuk normal Chomsky dimulai dengan menerapkan semua transformasi yang telah dilihat, yaitu dengan menghilangkan simbol yang tidak berguna atau produksi dan produksi unit. Hal tersebut akan meninggalkan kita dengan beberapa produksi yang sudah dalam format yang diinginkan untuk CNF dan beberapa produksi yang terlalu panjang dalam bentuk seperti berikut, yaitu A besar menjadi X1, X2, alpha. Tetapi dapat juga dipecah produksi tersebut dengan memperkenalkan variabel yang baru, yaitu A besar C besar menjadi X1 C besar menjadi X2 alpha. Untuk sisi kanan produksi C lebih pendek dari sisi kanan asli produksi A. Nah, langkah tersebut diulangi seperlunya sampai semua produksi telah dipecah menjadi panjang 1 atau 2. Untuk sekarang, beberapa produksi yang tersisa mungkin dalam bentuk A menjadi B besar A kecil atau A menjadi A kecil B besar, tetapi bukan merupakan CNF. Tapi kita bisa mengatasinya dengan memperkenalkan lebih banyak variabel. Contohnya sebagai berikut, yaitu A besar menjadi A kecil B besar akan digantikan oleh A besar C besar menjadi C besar B besar menjadi A kecil. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Firman Ferdianto. Ya, terima kasih Yahya Zakaria. Yang kedua yaitu pumping lemma untuk bahasa bebas konteks. Next. Pumping lemma untuk bahasa bebas konteks ini yaitu biarkan L menjadi CFL. Kemudian ada konstanta N sedemikian rupa sehingga jika Z adalah string di L dengan Z mutlak lebih dari sama dengan N, maka kita dapat membagi Z menjadi bagian-bagian U, V, W, X, Y. Sehingga V, W, X mutlak kurang dari N dalam kurung bagian tengah tidak terlalu panjang. Vx tidak sama dengan epsilon atau baik V atau X atau keduanya tidak kosong. Lalu I lebih dari sama dengan UV pangkat I, Wx pangkat I, Y epsilon L. Atau kita dapat memompa atau mengulang bagian V dan X variability tanpa meninggalkan bahasa L. Next. Contoh yang pertama yaitu pumping 0 pangkat N, 1 pangkat N. Ini cukup mudah, misalkan U sama dengan epsilon, V sama dengan 0, W sama dengan epsilon. Lalu X sama dengan 1, dan yang terakhir Y sama dengan epsilon. Kemudian pumping memberi kita epsilon 0 pangkat I, terus epsilon 1 pangkat I, epsilon sama dengan 0 I 1 I. 0 pangkat I, 1 pangkat I. Next. Terus yang contoh kedua yaitu pumping WW pangkat R. Di sini nilai N sangat penting. Kami ingin N sama dengan 3. Jadi VWX bagian tengah kami harus berukuran 1 atau 2. Lalu kita pilih string dalam bahasa, misalnya 01, 011, 010. Yaitu yang pertama, biarkan V menjadi karakter tepat di sebelah kiri tengah. Misalnya yang pertama. Terus biarkan X menjadi karakter tepat di sebelah kanan tengah. Misal 1, itu berarti W sama dengan epsilon. Biarkan Anda menjadi semua karakter biarkan itu menjadi sebuah karakter sebelum yang kami pilih untuk V, yaitu misalkan 010. Terus biarkan Y menjadi semua karakter setelah kita pilih untuk X, misalnya 010. Next. Kemudian kita memompa UV pangkat 1, WX pangkat 1, YUV pangkat 1, WX pangkat 1, Y. Dalam contoh ini, yang pertama, I sama dengan 0. 010 ada di WW pangkat R, WW pangkat R.
Lalu I sama dengan 1, kan berarti 01, 011, 010. String asli kita ada di WW pangkat R, WW pangkat R. Lalu I sama dengan 2 yaitu 0101 1111010 ada di WW pangkat R, WW pangkat R. Terus I sama dengan 3 yaitu 0101111111010 ada di WW pangkat R, WW pangkat R dan seterusnya. Setiap nilai I yang lebih tinggi menambahkan sepasang tambahan satu tepat di tengah yang mempertahankan pencitraan cermin yang kita inginkan untuk bahasa ini. Terus yang ketiga yaitu decision properties. Apakah string yang diberikan dalam CVL ini diberikan string W, apakah termasuk dalam CVL yang diberikan? Jika kita berikan CVL pada PTA, kita dapat menjawabnya dengan mengubah PTA menjadi tata bahasa. Mengingat bahasa sebagai tata bahasa atau baik awalnya atau setelah mengonversi PTA, kita dapat mengonversi tata bahasa ke bentuk normal Chomsky dan mengurai string untuk menemukan turunannya. Algoritma CYK dapat mengurai string W untuk tata bahasa Chomsky normal form dalam waktu 0 dalam kurung W mutlak 3. Oke, next. Terus yang kedua ini 3.2 berikut bukan merupakan properti keputusan untuk CFL. Tidak ada algoritma yang ada untuk menentukan dua hal berikut. Yang pertama adalah dua CFL yang sama, lalu yang kedua dua CFL terpisah atau tidak memiliki string yang sama. Next. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Sodikun. Kepada Ahmad Sodikun, kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah closure property. Yang pertama ada pergantian atau substitution diberikan CFGG jika kita mengganti setiap simbol terminal dengan sekumpulan string yang merupakan CFL, hasilnya tetap CFL. Contohnya ekspresi di atas cermin. Berikut adalah tata bahasa untuk ekspresi sederhana. Disajikan E menjadi I, E menjadi E plus E menjadi E star E menjadi dalam kurung I menjadi A kecil, I menjadi B. Berikut adalah tata bahasa untuk ekspresi sederhana WW pangkat R, di mana S besar menjadi 0 S0, S menjadi 1 S1, S menjadi epsilon. Sekarang misalkan diinginkan bahasa ekspresi di mana alih-alih nama variabel A kecil menggunakan string gambar cermin dari 0 dan 1. Yang dilakukan adalah mengubah A kecil dalam tata bahasa pertama menjadi variabel, menjadikan variabel itu sebagai simbol awal baru untuk tata bahasa WW pangkat R, lalu menggabungkan dua tata bahasa menjadi berikut: E menjadi E menjadi E plus E menjadi E plus E star E menjadi E dalam kurung, E menjadi A kecil. E menjadi S menjadi 0 S0, S menjadi 1 S1, S menjadi epsilon. Yang kedua adalah closure under union. Misalkan memiliki CFL L1 dan L2, pertimbangkan bahasa L sama dengan 1, 2. Ini jelas CFL juga. Sekarang substitusi L1 untuk 1 di L dan L2 untuk 2 di L. Hasil L dengan substitusi menerima semua string yang ada di L1 atau L2. Dengan kata lain, L1 union L2.
Yang ketiga, closure properties lainnya. Substitusi serupa memungkinkan untuk dengan cepat menunjukkan bahwa CFL ditutup di bawah penggabungan penutupan klinik dan homomorfisme. CFLS tidak tertutup di bawah intersection dan different. Namun perbedaan CFL dan bahasa biasa tetaplah CFL. CFL ditutup di bawah pembalikan atau reversal. Tidak mengherankan mengingat sifat tumpukan PDA. Yang selanjutnya adalah pembukaan pumping lemma pada G-flag. Di sini dimiliki L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Buktikan bahwa pernyataan tersebut bukan termasuk CFL. Apabila P sama dengan 3, sehingga S sama dengan A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3, UV pangkat I, X, Y pangkat I, Z. Jika I sama dengan 0, maka UV pangkat 0, X, Y, Z pangkat 0, Z. Pembagiannya menjadi U, A, V, B, X, B, Y, B, Z, C, C, C. Nah, di sisi kanan ini telah kita inputkan untuk P menjadi 3, di mana U-nya itu A, V-nya B, X-nya B, dan Y-nya B, sehingga Z-nya menjadi C, C, C. Ini dihasilkan menjadi W-nya A, B, 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 C, 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 di mana terbukti bahwa ini bukan termasuk CFL. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.